ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang pernah merasa kehilangan, pernah menderita, dan di setiap kehilangan selalu menghasilkan tangis dan duka. Namun bagi orang Kristen, duka dan penderitaan memiliki arti yang lain. Apa arti duka cita dan penderitaan bagi orang Kristen? Yang pertama, duka cita yang benar menghasilkan kedewasaan iman di hadapan Tuhan. Yang kedua, duka cita dan penderitaan menambah besar jiwa untuk bersyukur atas rasa sakit yang kita alami. Dan yang ketiga, duka cita dan penderitaan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Rasul Paulus pernah berkata di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Ketika ia meminta Tuhan mengangkat sakit dan penderitaannya, Tuhan menjawab, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya
kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu kata Paulus. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk senantiasa melewati setiap masa sulit dalam duka dan penderitaan dengan kekuatan, dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Kita membawa hidup kita menjadi ibadah sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Dan dengarkanlah nats pembimbing kita di dalam ibadah pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa beribadah online hari ini. Dan saya percaya sukacita Tuhan ada di antara kita. Karena Tuhan yang kita sembah telah berjanji, Ia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita ataupun membiarkan kita. Musim demi musim berlalu, tahun demi tahun sudah kita lewati. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah undur dari kita. Kita nyanyikan pujian ini, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini di tengah kondisi yang belum stabil, kita masih boleh beribadah, kita masih boleh merenungkan firman Tuhan yang menjadi tempat dan pedoman kita mencari kekuatan di tengah-tengah masa-masa yang sulit akhir-akhir ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami, pelita kami, ketika kami berjalan dalam masa-masa yang berat dan sulit. Kami bersyukur ada kebenaran firman-Mu yang terus menghibur dan menguatkan hidup dan hati kami. Pagi hari ini kami juga mau dikuatkan dan dihibur oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu, dan setiap kami yang mendengar kiranya Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang saya kasihi, minggu lalu kita sudah mulai membahas tentang ucapan-ucapan bahagia dari Tuhan Yesus yang ada dalam perikop khotbah di bukit Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan hari ini saya kebagian melanjutkan. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Tema untuk saya pagi hari ini adalah orang yang berduka cita. Ayat bacaannya dari Matius 5 ayat yang keempat. Matius pasal 5 ayat yang keempat saya bacakan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4 sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan perikop ini, ucapan bahagia, khotbah di bukit ini, kita melihat Tuhan Yesus menawarkan satu ide, satu gagasan, satu paham yang bertentangan, yang bertabrakan, yang berbeda dari gagasan yang ditawarkan, yang diberikan oleh dunia selama ini. Sesuatu yang seperti diputar balikkan, dibalikkan. Nah, karena hal yang demikian ini, maka saya katakan bukan hanya orang yang di luar Tuhan yang sulit untuk bisa mengerti, memahami, apalagi menerima. Saya rasa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mungkin juga banyak yang sulit menerima, mengerti, apalagi mengimani, mengamininya. Maka ada satu buku yang berjudul Kerajaan yang Sungsang. Kalau Bapak Ibu seorang yang gemar membaca buku rohani, maka tentunya judul buku itu tidak asing. Sungsang ya, dibalikkan seperti bayi yang dalam kandungan ibunya. Kepala kan harusnya di bawah di jalan lahir, tapi ini terbalik. Tapi justru di sana tuh letak nilai-nilai kebenaran yang hebat, yang hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang rindu untuk lekat mengerti kehendak Tuhan, baru bisa menerima pemahaman dan gagasan yang dari Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ucapan bahagia ini, banyak kita temui apa yang disebut dengan oksimoron. Oksimoron itu adalah pilihan kata yang bertentangan yang dipakai bersamaan. Biasanya yang banyak dipakai misalnya contoh oksimoron itu perang saudara. Perang kok tapi saudara. Lalu Ishak tangis bahagia. Ya, mereka begitu haru melihat keadaan itu sehingga mereka itu mengeluarkan atau mengungkapkan Ishak tangis bahagia, nangis tapi bahagia. Lalu apa? Pahit manis kehidupan. Jadi dua kata yang bertentangan tapi dijadikan satu, dipakai bersamaan. Dalam ucapan bahagia ini kita menemukan beberapa oksimoron. Bayangkan saja Bapak Ibu, dikatakan orang yang miskin justru mereka yang punya, bukan punya gedung loh, bukan punya harta yang banyak loh. Orang yang miskin adalah mereka yang punya kerajaan sorga. Wow. Lalu orang yang lapar dan haus di ayat 6, justru mereka yang kenyang, yang dipuaskan. Oksimoron kan? Dan bagian saya pagi hari ini, orang yang berduka adalah orang yang bahagia, orang yang diberkati, orang yang dihibur. Paham seperti ini sulit untuk kita tangkap, untuk kita mengerti, apalagi kita amini.
Manusia menghindari duka cita, manusia menghindari lapar dan haus, manusia menghindari miskin. Tapi firman Tuhan katakan, engkau kalau miskin tuh empunya kerajaan surga, kalau lapar haus engkau paling kenyang, paling puas. Kalau engkau sedih, engkau berduka, engkau paling dihibur. Nah, semoga apa yang mau sampaikan, kita fokuskan di ayat yang keempat. Ini bisa menjadi sesuatu yang saya harap bisa membuka hati kita, belajar mengerti dan memahami, dan pada akhirnya pada masa-masa lapar, haus, miskin, dan berduka, kita bisa berbahagia, dihiburkan, dan diperkaya. Saya akan berkhotbah hanya 2 poin. Poin yang pertama, saya akan bicara tentang kata berduka cita. Jadi di ayat yang kelima itu ada kata berbahagialah. 1, orang yang berduka cita. 2, karena mereka akan dihibur. Kata berbahagia, berduka cita, dan dihibur ini menarik. Poin 1 saya akan fokus membahas tentang kata berduka cita, sedangkan kata berbahagia dan hibur akan saya bahas di poin yang kedua sekaligus. Kata duka cita, kata duka cita itu berasal dari kata Yunani pentauntes. Bacanya agak susah ya, pentauntes. Ini adalah satu gambaran sikap hati, sikap hidup yang sangat berduka, sungguh berduka. Bisa diterjemahkan juga menangis, menyesal begitu dalam, meratapi. Ini bicara, ini menggambarkan mereka orang-orang yang menangisi dosa-dosanya sedemikian rupa. Duka cita bukan ekspresi sesaat atau ekspresi sedih yang dibuat-buat. Tapi benar-benar yang sedih yang luar biasa. Kecewa pada diri sendiri karena tidak bisa melakukan sesuatu yang seperti yang Tuhan mau, bergeser dari standar kebenaran Tuhan. Sedih, meratap, menyesali, menangis. Duka cita yang seperti inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Orang-orang yang menangis dengan air mata kepekaan terhadap dosa-dosanya. Yang datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan jiwa yang hancur. Bapak Ibu pernah sampai di titik itu, menangisi dosa dan kesalahan sampai menyesal sekali, menyakiti hati Tuhan. Saya masih ingat ada salah satu jemaat kita yang sudah almarhum. Sebelum meninggal beliau sempat sakit. Waktu saya berkunjung ke rumahnya, ibu ini bercerita bahwa ya, terima kasih sudah dikunjungi, sudah didoakan. Dan dia sharing sedikit, saya beberapa waktu yang lalu sempat bertengkar dengan seseorang. Ya biasalah, apalagi perempuan kan. Ada sedikit friksi, gesekan, tersinggung, lalu adu mulut sedikit. Ya mendengar ceritanya mungkin saya juga bisa ada di posisi itu. Marah, lalu tidak bisa mengendalikan diri, lalu bertengkar. Tapi dia bilang, waktu saya pulang ke rumah saya menyesal, dia bilang gitu. Saya berlutut. Saya jengkel sih waktu itu, tapi saya tahu saya salah. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya minta ampun sama Tuhan. Wow, indah sekali ya. Bukan dosa merampok, bukan dosa korupsi, bukan dosa membunuh. Bahkan pertengkaran kecil tidak bisa mengendalikan diri. Atau dosa-dosa yang mungkin bagi orang lain remeh dan biasa. Tapi di hati orang yang sungguh-sungguh mencintai hati Tuhan yang kudus, maka kalau itu mengganggu hati kita dan kita menyesal itu, duka cita seperti itu yang Tuhan kehendaki. Dan saya bersyukur kalau tidak berapa lama kemudian ibu ini meninggal dunia, karena sebagai hamba Tuhan saya yakin. Kenapa Bapak Ibu? Saya pikir kepekaan terhadap kesensitifan hati, kepekaan terhadap dosa yang menyusup dalam diri kita dan menimbulkan rasa penyesalan itu juga sebagai ciri dan tanda orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, menyadarkan dan mengingatkan, kamu sudah berdosa, itu gak benar, itu gak baik. Dan hati kita berespon, nurani kita berespon. Itu tanda orang yang percaya dan diselamatkan. Maka saya bersyukur ketika ibu ini meninggal dunia, saya yakin dia sudah diselamatkan, dia punya Roh Kudus, dan dia terima hidup yang kekal. Berapa waktu yang lalu juga saya pernah berbincang-bincang dengan seorang sahabat yang sedang bergumul tentang kebiasaan buruknya. Dia sudah berkali-kali mencoba untuk berubah, berhenti dari kebiasaan buruknya, tapi gagal dan gagal lagi.
saya bermaksud menghibur supaya tidak terlalu tertekan dan larut dalam penyesalan. Saya bilang, sudah asal kamu mau berubah, mau bangkit, Tuhan tuh mengasihimu, Tuhan mengampunimu. Tapi saya rasa saya mengucapkan kalimat tambahan yang menurut saya mungkin kurang tepat ya. Saya tambahkan kalimat seperti ini. Orang lain juga banyak yang melakukan seperti itu. Saya tidak bermaksud membenarkan perbuatannya. Sebenarnya saya tujuannya untuk menghibur supaya dia tidak terlalu sedih dan menyesal berlarut-larut, tapi bangkit dan mohon pengampunan Tuhan dan diubahkan. Tapi saya pikir kalimat itu kurang tepat. Udahlah, jangan sedih. Orang lain juga melakukan. Tapi justru di sana saya menerima pengalaman yang luar biasa karena sahabat saya ini berkata, bukan berarti kalau orang lain melakukan, saya boleh melakukan. Saya tahu itu dosa, nggak baik, nggak benar. Dan saya nggak boleh melakukan. Saya harus melakukan the right things, hal yang benar. Wow, saya pikir itulah titik atau tanda kedewasaan dan pertumbuhan rohani kita. Tanda dan kedewasaan rohani kita tidak ditandai dengan kesempurnaan hidup bebas dari dosa. Tapi kepada kepekaan terhadap dosa, sekecil apapun itu. Berduka ketika ada dosa yang menyusup dalam mulut, pikiran, hati kita, tindakan kita. Berduka sedemikian, menangis sedemikian, hancur sedemikian, tapi justru disitulah di mata Tuhan itu pertobatan yang indah dan yang murni. Lalu poin yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata dihibur, ini akar katanya adalah parakaleo. Parakaleo. Para artinya berjalan berdampingan, berjalan bersama-sama, atau berjalan sangat dekat. Kaleo itu artinya dipanggil. Dalam konteks ini artinya parakaleo, dihibur itu artinya didampingi secara dekat, didampingi secara pribadi, dihibur, disemangati. Wow, indah sekali ya. Orang yang berduka cita akan parakaleo, didampingi, dihibur secara dekat, secara pribadi oleh Allah sendiri. Maka Roh Kudus juga disebut sebagai penolong, menghibur itu sebutan yang dipakai dalam bahasa Yunani ada parakletos. Ya, pendamping, penolong. Nah, kata berbahagia itu berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata berbahagia yang banyak dipakai dan berulang-ulang di perikop ini dari kata makarioi atau makarios yang artinya happy, bahagia, beruntung, fortune, diberkati. Ini bicara, ini menggambarkan tentang betapa indah, betapa bahagia mereka yang menerima pengampunan daripada Tuhan. Orang-orang yang berdosa yang harusnya dihukum, dipukul. Tapi ketika dia menyesali dan menangisi dosanya dan datang di kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh minta ampun. Tuhan gak hukum, Tuhan peluk, Tuhan sayangi, Tuhan cintai. Maka di situ dikatakan betapa beruntung, berbahagialah, betapa engkau diberkati. Bahkan kata makarios ini oleh beberapa penafsir diterjemahkan sebagai membuat iri. Satu keadaan, satu posisi yang membuat orang lain iri. Kok bisa kamu berdosa, kamu bobrok, kamu hina. Tapi begitu kamu menyesal, Tuhan jadi sayang. Tuhan jadi memeluk kamu, memberkati kamu. Itu bikin iri ya, itu wow, itu betapa beruntungnya keadaan seperti itu. Betapa beruntungnya, betapa bahagia dan indahnya posisi orang-orang yang seharusnya menerima hukuman dan dihancurkan karena dosa-dosanya, tapi justru menerima kasih sayang, pengampunan, kemurahan, dan berkat kebaikan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Informa, saya perlu piring saji untuk taruh masakan. Bahannya bagus, ya saya udah lama sih pengen beli, tapi ya harganya lumayan, saya pikir-pikir dulu. Tapi karena sudah butuh, karena yang punya saya itu lama itu dari plastik, saya pikir lebih sehat yang dari temper glass gitu kan, lebih aman kalau kena panas. Ya udahlah saya beli. Waktu saya beli, waktu saya mau bayar di kasir, kasirnya tanya, "Bu, mau pakai poin?" Loh, saya punya poin toh. Ada, Bu. Oh, bolehlah pakai aja. Setelah dihitung-hitung, saya cuma bayar 50%. Wah, saya senang sekali dapat potongan 50%. Piring yang saya lama sudah pengen ya, harganya lumayan, saya udah mikir lama ya.
Tapi saya waktu beli itu diskon 50% poin, padahal poin ya sebenarnya dari pembelian kita sebelum-sebelumnya ya. Tapi dapat potongan baru 50%, itu senangnya minta ampun. Harus menanggung 100%, cuman dipotong 50% tuh happy, dapat piring bagus cuman bayar 50%. Beruntung banget saya. Terus cici saya cerita bahwa di Singapura itu untuk citizen, orang-orang yang punya KTP Singapura, warga negara Singapura itu kalau nggak salah setahun sekali mereka dibebaskan dari membayar iuran listrik dan air 1 bulan. Jadi dalam 12 bulan tuh mereka bayar terus, tapi ada 1 bulan mereka gratis. Dan di masa pandemi ini pemerintah Singapura memutuskan memberi subsidi bantuan kepada seluruh warga negara Singapura tuh bulan yang lalu kalau nggak salah itu $600, sekitar 6 juta Indonesia ya. Setiap warga negara Singapura, semuanya loh, nggak miskin, nggak kaya, katanya loh ya, semua dapat. Dibebaskan dari iuran listrik cuman sebulan dari setahun. Dapat amnesti, dapat bantuan dari pemerintah pada waktu masa sulit kita harusnya terimbas masalah pandemi dan sebagainya, tapi dapat berkat. Lalu dapat diskon 50% itu kitanya udah seneng banget. Terus kita bilang, wah bejo ya kamu ya, beruntung ya kamu. Itu baru beli mangkok, baru beli piring, baru iuran listrik. Ini bicara dosa. Bicara kamu harus nanggung 100% dosamu, hutang dosamu, dihukum di api neraka. Tapi waktu kita datang dengan hati yang hancur, Tuhan bilang aku mengasihimu. Kalimat yang indah yang dipakai, betapa berbahagianya, betapa beruntungnya, betapa indahnya orang-orang yang menerima pengampunan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa seperti ini. Ini satu pengampunan, satu berkat yang mengharukan ya. Ada satu orang yang berkata, saya lupa siapa, saya coba searching tapi saya masih belum menemukan ya. Kalau ada yang ingat siapa yang mengatakan, boleh ingatkan saya. Dia mengatakan, kita itu jauh lebih berdosa dari yang kita akui. Kita jauh lebih berdosa dari yang kita akui ya, dengan mulut, dengan hati kita ya. Kita jauh lebih berdosa, dosa kita tuh jauh lebih banyak. Tapi kita jauh lebih dikasihi dan diampuni lebih dari yang kita sadari. Jadi penghiburan hidup kita itu di hadapan Tuhan itu ketika kita ingat betapa kita diampuni, betapa kita dikasih lebih dari yang kita bisa sadari dan kita pikirkan. Sebagai penutup, suatu hari ada seorang anak kecil bermain-main di rumah neneknya yang besar, bagus, bersih dan rapi. Cucu dari nenek ini, anak kecil ini, cucu dari nenek yang pemilik rumah ini bermain bersama teman-temannya, berlari-larian di dekat ruang tamu, di daerah ruang tamu. Mereka bermain-main senang, berlari-lari, tanpa sengaja cucu nenek ini, anak kecil tadi itu menumpahkan selai stroberi di karpet putih neneknya. Wow, karpet yang bersih putih langsung kacau, berantakan, noda, lengket, manis ya, stroberi di mana-mana. Begitu melihat itu anak kecil ini kaget, takut, menyesal kan, nangis teriak. Takut ya, takut dimarahin tapi juga nyesel, ya ampun kenapa kok sampai saya tumpahin tuh, aduh karpet putih bersih, aduh jadi merah, kacau banget. Nangis dia ya. Nggak lama kemudian neneknya keluar melihat cucunya menangis dan lihat di karpet, waduh karpetnya kok, karpet kesayangan dia kok merah semua ini, kaget dia ya. Melihat neneknya datang, si cucu ini lebih nangis lagi ya, takut sekali dia, menyesal sekali dia, kecewa pada dirinya, kenapa kok saya sampai melakukan itu gitu. Tapi kemudian neneknya itu membungkuk mendekati anak kecil yang menangis keras itu, dan dia berkata, sudah, jangan sedih, jangan nangis. Nenek masih punya 1 toples stroberi lagi di lemari dapur. Nenek masih punya 1 toples stroberi lagi di lemari dapur. Gak usah sedih, gak usah nangis.
Saya waktu berkhotbah ini mencari satu cerita ilustrasi apa ya yang bisa menggambarkan betapa beruntungnya kita itu kalau diampuni dan dikasihi Tuhan. Kita seperti anak kecil itu, kita sudah mengacaukan keadaan dengan dosa dan kesalahan kita. Dan mungkin selama ini kita tuh diberkati, dipercayakan kepemilikan, harta dan sebagainya. Tapi kemudian kita berdosa, meninggalkan Tuhan, menyimpang dari kebenaran. Sampai satu hari itu diizinkan satu keadaan yang kacau. Harta kita atau milik kita diambil. Keadaan menjadi hancur, berantakan seperti karpet putih yang penuh dengan tumpahan selai stroberi. Lalu kita kecewa, kita menangis, kita menyesal. Kita meratap. Tapi pertanyaannya kita tuh menangis karena apa? Menyesal karena apa? Bisa karena kita menangis, oh hartaku kok diambil, lu selai stroberiku kok tumpah, eman. Kok milikku diambil? Aku memang berdosa tapi sedih ya kok diambil. Menyesal karena itu atau karena itu jadi momen kita diingatkan selama ini kita sudah jauh dari Tuhan, mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan dan kita menyesal, kita menangis. Kita benar-benar hancur hati datang pada Tuhan. Tapi yang indahnya ketika kita datang dalam keadaan seperti itu, Tuhan gak hukum, Tuhan gak pukul. Pada orang-orang yang dan kepada Anda yang mengalami keadaan seperti itu, datang diingatkan untuk kembali karena selama ini mungkin sudah jauh dan banyak melakukan hal-hal yang di luar apa yang Tuhan mau. Dengan hati yang menyesal dan hancur dan remuk kepada Anda dan orang-orang seperti itu. Hari ini Tuhan berkata, jangan sedih, jangan menangis. Aku masih punya satu toples penuh stroberi untuk. Kiranya Tuhan menolong kita semua mengimani janji-janji Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan dihibur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena hari ini kami diingatkan betapa sayangnya Engkau pada kami, Tuhan. Walaupun kami sudah kotor, sudah jelek, sudah rusak, sudah tidak berharga mungkin, tapi Engkau tidak pernah berpikir untuk membuang kami, Tuhan. Engkau selalu rindu untuk memperbaiki, menerima kami lagi dan lagi. Betapa beruntungnya kami, Tuhan. Betapa baiknya Engkau, Tuhan. Dan betapa bersyukurnya kami, betapa diberkatinya kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih untuk pengampunan dan kebaikan-Mu. Dan kasih sayang-Mu kepada setiap kami orang-orang yang bobrok dan yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, namun semua ini lahir dari ucapan syukur kami. Biarlah berkat yang sudah kami kumpulkan ini boleh dikelola dengan baik oleh majelis yang bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila topan khas, Bila topan khas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih sayang-Mu yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam diri keluarga-keluarga, jemaat Gloria Patri, dan pribadi-pribadi yang ada. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu sayang, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau memelihara, mencukupkan, menyediakan, mendampingi kami di masa-masa yang berat dan sulit ini. Pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan, kami mengingat untuk jemaat-jemaat kami yang masih terus dalam proses pemulihan, masih terus dalam proses penyembuhan. Kami terus ingat untuk Ibu Peter Hindarto, Ibu Catherine, yang bersyukur Tuhan kondisinya sudah jauh lebih baik. Pak Sofyan juga, Tante Imam yang sudah lanjut usia, Ibu Syuli juga dalam segala kelemahan yang dialami. Dan juga mungkin ada di antara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Mari ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, kemurahan-Mu, sembuhkan, pulihkan. Beri kekuatan yang baru kepada setiap jemaat-jemaat kami ini. Kami berdoa menyerahkan gereja kami Tuhan. Sekalipun kondisinya kami harus ibadah secara online. Tapi biarlah ini tidak mengurangi api dan semangat dalam diri jemaat kami, setiap kami untuk rindu mencari wajah Tuhan. Rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tanamkan kesetiaan, tanamkan kerinduan yang lebih dalam lagi untuk sungguh-sungguh makin mengikut Engkau dan mengasihi Engkau. Berdoa menyerahkan setiap pekerjaan dari setiap jemaat kami, terutama mereka yang terimbas dari pandemi ini. Kiranya Engkau bukakan pintu-pintu berkat Tuhan yang tak terpikirkan oleh setiap kami. Engkau tetap menyediakan, Engkau tetap memenuhi kebutuhan penghidupan setiap kami, setiap jemaat kami. Berkati anak-anak kami yang harus bersekolah secara online, mereka boleh belajar tetap dengan maksimal dan sungguh-sungguh mendapatkan pendidikan yang baik. Kami serahkan juga bangsa negara kami, kiranya terus bekerjalah Roh Kudus melalui Bapak Presiden dan seluruh jajaran menteri yang ada, semua pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat daerah untuk bekerja sama, terus memikirkan langkah-langkah yang tepat, yang terbaik untuk mengentas dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi serahkan masa depan bangsa negara kami, masa depan keluarga kami dan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami berdoa, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah hidup dalam segala aktivitas harian kita dengan tetap mengandalkan, dengan tetap meletakkan seluruh harap percaya iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhan.